Wow, tak terduga betapa romantisnya Baim Wong dan Acha Septriasa ketika bertemu. Kita tak hanya bicara soal gestur keduanya saat tampil di depan kamera bersama, tapi keduanya mengungkap kebiasaan yang mereka rajut setahun belakangan ini, di mana Acha Septriasa mengaku sering ditraktir kuliner bareng oleh duda dua anak ini. Ya, duda dan janda bertemu. Tentunya suasana akan berubah jadi panas. Tapi keduanya mengaku sudah berteman sejak lama. Hanya saja mereka lama tak bersua pasca mereka berkeluarga. Sehingga untuk merajut chemistry lagi butuh waktu. Alhasil, lihatlah gestur Acha dan Baim kini benar-benar mencair. Mungkin itulah alasannya mengapa netizen belakangan ini ramai-ramai menjodohkan keduanya. Yang mana hal itu mengurai jawaban mengejutkan dari Acha Septriasa, juga ekspresi tak biasa dari Baim Wong. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ada gestur yang tak biasa ditunjukkan Baim Wong dan Acha Septriasa ketika keduanya mengisahkan terkait chemistry yang mereka bangun saat membintangi satu film layar lebar terbaru mereka setahun belakangan ini. Acha terlihat merangkul Baim Wong, entah sengaja atau mungkin tak sengaja, memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Hal itu terlihat jelas ketika baru-baru ini keduanya terlihat saling memuji kemampuan akting mereka sembari tertawa penuh makna. Lalu, Baim Wong pun mengungkap pertemanan keduanya yang ternyata sudah berlangsung lama sebelumnya. Tapi Baim di sini benar-benar aktingnya sangat-sangat luar biasa banget, total banget. Dia bagus. Kita sebenarnya udah lama sih temenan ya, jadi udah lama temenan, habis itu ketemu lagi, cuman pas waktu pertama kali syuting kita lama ngobrol di belakang, akhirnya chemistry itu gampang timbul lagi dan akhirnya pas main enak. Pokoknya senjata saya itu saya nggak ngasih tahu ke dia apa yang mau saya lakuin aja. Dia harus kaget apa yang saya lakuin. Jadi kalau kalian lihat saya begini, saya giniin mukanya dia, nah pasti diginiin mukanya dia yang paling saya inget sih. Saya tahu nih saya ngapain dia, oh iya, nanti gue gini deh. Acha Septriasa secara blak-blakan dan terang-terangan mengungkap bahwa ia dan Baim Wong sering menikmati waktu bersama di luar aktivitas syuting dengan menikmati kuliner bersama. Diakui Acha bahwa ia sering ditraktir Baim Wong makanan yang enak-enak memuaskan seleranya yang berkelas. Terkait Acha dan Baim yang dijodohkan netizen karena sama-sama telah bercerai dengan pasangannya, jawaban Acha Septriasa yang sembari tertawa penuh makna, ini menyiratkan satu makna. Kalau saya dikasih makan terus. Disuapin? Bukan lah, ditraktir. Kadang-kadang kita kan suka kulineran. Kalau Baim tuh nggak pernah ngasih makan makanan yang nggak enak, selalu enak. Cuma kalau dia kayaknya dijodohin sama siapapun ya. Kayaknya gitu. Belum lama ini, Baim Wong mengisahkan kepada awak media aktivitasnya bersama anak-anaknya, Kiano dan Kenzo, selama bulan Ramadan lalu. Ia menceritakan kesibukannya sebagai ayah dua anak yang tak lama sebelumnya telah bercerai dengan Paula Verhoeven. Baim mengaku merasa beruntung di sela-sela kesibukan kerjanya. Ia bisa mengasuh anak-anak di kantor. Karena kebanyakan waktunya di kantor, lantaran belum waktunya untuk mempromosikan film terbarunya saat itu. Bagi waktunya lumayan agak tricky, tapi bisa lah. Tidurin anak, bangun, sekolahin, habis itu aman sih. Kalau masih promosi aman ya, kerjanya kebanyakan di kantor.
anak-anak udah belajar puasa belum kabarnya? Udah setengah hari. Yang Kianu tuh enggak, jarang sahur mereka. Tapi mau dibangunin teman saya kurang tega, masih kecil. Ada kasih reward itu nggak sih Mas Fahmi kalau misalnya di puasanya Iming-iming. Belum, nggak ada. Tapi mereka ada minta nggak bang? Mintanya belum. Cuman kadang-kadang kan kita pakai trik itu ya dulu ya. Dapat apalah kalau misalnya full. Ya mungkin pertamanya nanti begitu, tapi lama-kelamaan ya pasti bisa lah. Dianya melihat sendiri, dia ngelihat sendiri, dia mau coba sendiri, dia bilang mau. Coba Pak, sekarang puasa lo Kiano gitu. Jadi kitanya nggak pernah untuk kamu kapan, tapi kadang-kadang juga suka ngelihat anak yang seumur dia 6 tahun udah full. Ya kadang-kadang kita harus bilang juga sebagai orang tua ya kapan mau puasa. Nah gitu aja. Baim Wong mengungkap momen penuh kenangan bersama sosok almarhum ayah dan almarhumah ibu tercintanya. Lantas, benarkah kisah-kisah indah bersama kedua orang tuanya menjadi inspirasi terbesar Baim dalam menulis senario film terbarunya? Baim Wong sebelum Lebaran lalu menceritakan cara ia dan anak-anaknya menghabiskan waktu di hari raya Lebaran pasca bercerai dengan Paula Verhoeven. Setelah melaksanakan sholat Id di Jakarta, Baim berencana langsung bertolak menuju Purwakarta, Jawa Barat untuk menyapa keluarga di kampung halamannya. Pada momen mudik ketika itu, sempat menggumpal kesedihan di kalbu Baim Wong. Ya, salah satu tujuannya ke Purwakarta adalah untuk berziarah ke makam kedua orang tuanya yang kini telah tiada. Paling standar sih ya mudik ke Purwakarta, nyekar orang tua, ajak Kiano ke sana. Udah gitu aja. Ke ibunya juga nanti pastinya sehari dua hari. Itu yang nyiapin baju bawaan karena itu siapa bang Baim sendiri kan turun tangan. Ada, paling kita pilih bajunya tapi ada yang nyiapin juga. Mudik macet. Macet sama kalau sekarang mereka gampang untuk diajak ya. Dulu susah, sekarang gampang. Kemana-mana dia mau aja. Mudiknya kemana berapa mungkin? Purwakarta. Hamin berapa Kak Baim? Antara hari hari pertama biasanya saya sholat Id dulu di sini, habis itu saya baru berangkat ke Purwakarta biasanya. Baim Wong juga mengisahkan ketika dirinya merasa rindu dengan orang tuanya, yaitu ketika sedang menunaikan sholat. Baim mengaku pada momen ia menulis senario film terbarunya, semua gumpalan rasa rindunya itu ia tuliskan dalam senario. Sehingga bisa dibilang, semua bagian filmnya terinspirasi dari orang tuanya, termasuk kenangan akan ibundanya yang sering mempertanyakan dirinya kapan ia akan menikah lagi. Dia paling sosok orang tua aja, udah nggak ada, jadi agak kangen. Ngomong sih. Udah ya pertanyaan dia yang simpel-simpel kita kangen Kak. Buka puasa pakai apa, sahur pakai apa. Kadang-kadang suka kangen. Kangen juga makanan. Dia sering masakin saya sayur asem sama jambal, sama ikan peda. Kangen lah pasti kangen. Semua yang saya tulis di sini kebanyakan ya terinspirasi banget dari saya sama ibu dan juga sama papa. Kejadiannya, caranya, kayak pemain kan dari tahu, kita doang sebagai penulis tahu. Memang itu pengalaman kita, bahasanya, kenapa belum nikah, belum apa, sama seperti ya sekitar ditanyain ya, belum apa. Tapi jawabannya juga sama, kapan, mau sampai kapan, kalau mau mapan nggak ada. Baim Wong mengisahkan suka dukanya ketika ia memutuskan berjuang sendiri. Satu hal yang menjadi tantangan Baim ketika itu adalah karena ia tak pernah meminta bantuan orang tuanya lagi kalau alami kesulitan keuangan. Sehingga ia sempat memutuskan untuk menjual mobilnya. Antara 2018 sampai 2020, tapi bulannya saya ingat, bulan Februari. Saya lupa tahun Februari karena saya
dia keluar dari sinema, saya keluar, habis itu saya berjuang sendiri, ya di situ saya nggak bisa bayar kamera. Terus seorang Mbak Imong di 2018 dulu sama Orang-orang nggak tahu aja. Kan saya sebenarnya banyak bangkrutnya itu di restoran. Saya buka restoran bangkrut terus dari tahun 2007 sampai 2020. Uangnya itu kebanyakan habis di situ. Makanya sekarang punya satu restoran roti Romi, seneng banget karena passionnya ada di situ sebenarnya. Cuman emang susah, harus tim yang bekerja. Akhirnya ada satu yang jadi ya nikmatin aja. Sejak dulu mungkin seberapa susah seorang Mbak Imong di 2018? Susahnya itu karena nggak pernah minta lagi uang dari papa mama, ya itu doang. Nggak terbiasa untuk minta, yang akhirnya nggak punya uang, ya maunya jual barang. Ya mobil Alphard saya ingat banget, saya udah mau jual, akhirnya dapat kerjaan, nggak jadi jual, dapat kerjaan lagi, habis itu buat gitu. Baim Wong juga mengisahkan jatuh bangun karirnya di dunia entertainment hingga kemudian bangkit dalam bisnis. Lantas, apa yang membuat Baim Wong akhirnya bisa bangkit? Benarkah anak-anak Baim memiliki passion yang sama di dunia entertainment? Baim Wong juga mengisahkan jatuh bangun karirnya sebagai aktor, YouTuber, dan kreator TikTok, hingga kini berujung menjadi produser yang andal. Setelah melewati semua itu, Baim merasakan bahwa tidak ada yang mudah untuk dilewati. Hanya ia merasa sedikit beruntung karena punya jiwa petualang untuk mencoba hal-hal yang baru. Ia juga sosok yang konsisten dalam melakukan passionnya, hingga dengan sekuat tenaga untuk berhasil. Dari nggak ada kerjaan sampai buat YouTube karena nggak ada kerjaan, nggak sengaja karena kan kita juga buat kontennya ya memang iseng, memang suka bagi-bagi buat orang seneng, nggak tahu juga namanya social experiment juga. Jadi ya sudah, jadi tiba-tiba lebih ke strategi diri kita itu cuma diri kita juga yang megang. Dari perpindahan sinetron ke film, dari film ke YouTube, dari YouTube ke TikTok, dari TikTok sekarang menjadi director juga produser, itu perjalanan yang membutuhkan keberanian. Karena kalau gagal nggak ada di tengah-tengah, adanya itu kalau kayak kita ya public figure antara dipuji dan juga dibully. Jadi kalau coba hal baru agak bahaya. Ya sudah, tapi kalau saya orangnya tuh memang suka yang baru dan suka yang sustain itu konsisten ya. Karena kalau saya tambah lama tambah berumur, habis itu masih menunggu pekerjaan dari orang, kayaknya agak takut. Harus meng-create kerjaan itu buat film. Ya sekarang kan kita meng-create buat apa lagi ya, bukan yang nunggu kapan callingannya. Baim Wong juga menceritakan kemungkinan passion anak-anaknya di dunia entertainment. Menurut Baim, anak-anaknya memiliki passion di dunia acting. Hal itu terlihat ketika ia memproduksi film terbarunya dan anak-anaknya meminta untuk ikut berakting. Sebenarnya ini kalau syuting itu mereka yang mau, dari merekanya pengen banget, dan kalau enggak nangis. Tapi lama-lama saya ngelihat karena ada Lembayung, ada Sukma, ada juga sekarang semua kan baik-baik aja. Ternyata perkembangan per tahunnya anak saya ada di film. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.